Mojok yuk, kita ngomongin yang hijau-hijau. Halo Sobat Mojok, welcome to podcast Pojok Hijau. Podcast santai tapi serius dari Bincang Energi. Nah, hari ini podcast Pojok Hijau mau ngebawain episode perdananya nih. Bersama tim Bincang Energi yaitu ada Kamanda dan Kayu. Kira-kira mau bahas apa ya? Stay tune! Ayu, kayaknya malam-malam gini kita mojok dulu yuk. Hah? Emang ngapain kita harus sampai mojok-mojok gitu? Aku tuh pengen banget nih ngomongin yang hijau-hijau, tapi yang gak banyak orang tahu yuk. Hijau-hijau? Maksudnya misteri si buta dari gua hantu? Bukan gitu yuk. Jadi tuh aku pengen banget nih ngobrol-ngobrol sama kamu di podcast baru yang super asyik banget nih, dengan tema energi dan lingkungan. Namanya Podcast Pojok Hijau. Oh, jadi maksudnya itu podcast Pojok Hijau. Tapi emang ngomongin apa sih di podcast Pojok Hijau ini? Ngomongin sesuatu yang hijau? Oh, bukan dong. Hijau-hijau itu maksud aku tuh tentang energi dan juga dampaknya seputar lingkungan gitu deh. Kayak Bincang Energi gitu. Oh ya, yang sering banyak acara webinar, workshop yang tentang energi, terus ada renewable energi ya? Nah iya, bener banget tuh Ayu. So, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena aku udah gak sabar banget nih mau mojok ngomongin yang hijau-hijau. Jadi untuk topik mojok hijau hari ini kita mau ngomongin tentang EBT nih. EBT apalagi tuh yuk? Baru mulai aja masa kamu udah bete sih? Padahal aku udah semangat gini loh di episode podcast pertama kita. Bukan dong, EBT itu bukan bete, tapi EBT itu adalah energi baru terbarukan. So, untuk Sobat Mojok yang tadi ngira aku bete, bukan ya? Jadi apa sih yuk EBT ini? Ayo yuk kasih paham ke Sobat Mojok semua, apa sih yang dimaksud dengan EBT itu? Yah, aku kira kamu nih yang mau ngasih tahu. Oke. Jadi, Sobat Mojok, EBT itu adalah sumber energi yang berasal dari alam dan mampu dibuat kembali secara bebas, serta mampu diperbarui secara terus-menerus dan gak habis-habis. Energi terbarukan ini juga dapat dimanfaatkan untuk perkembangan teknologi dan semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif nih. Wah, menarik banget sih yuk. Kalau energi ini bisa diperbarui dan jumlahnya juga nggak terbatas ya. Tapi energi terbarukan ini sepertinya juga sekarang menjadi isu ya, yang mungkin cukup sering kita dengar loh di berbagai media. Karena keberadaan dari energi terbarukan ini pun lagi mulai sering muncul nih, karena meningkatnya isu pemanasan global. Nah, energi ini juga sempat dilirik loh oleh berbagai sektor, dari bidang industri sampai dengan rumah tangga. Iya, benar banget tuh Manda. Dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengembangan memiliki tantangan tersendiri bila dibandingkan dengan energi fosil yang dinilai lebih instan dan mudah. Padahal energi terbarukan memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Bener banget sih yuk. Tapi by the way, sebelum kita bakal ngomongin EBT lebih dalam lagi, aku pernah baca nih dari salah satu situs, yaitu dari Wikipedia. Gimana kalau ternyata konsep energi terbarukan ini pertama kali dikenal sejak tahun 1970-an loh. Dan itu kayak udah lama banget ya dari zaman sekarang. Dan dimana pada tahun ini EBT ini dikenal sebagai salah satu cara dan satu-satunya cara juga untuk mengimbangi perkembangan energi dengan bahan bakar fosil dan nuklir. Karenanya istilah energi ini pun mulai digunakan ya, EBT ini, karena sumber energi yang digunakan dapat dipulihkan secara alami dengan cepat, serta prosesnya yang juga berkelanjutan. Wah, berarti udah lama banget ya masyarakat mulai mengenal EBT nih. Kira-kira negara mana aja nih yang udah mengaplikasikan EBT, Manda? Tentunya udah ada beberapa negara sih di dunia ini yang mulai memanfaatkan EBT. Dan tergolong berhasil juga sih kalau aku lihat ya dari pengaplikasiannya dalam menyediakan listrik
ataupun kebutuhan lain bagi warganya. Di antaranya nih ya, pada tahun 2020 kemarin, Jerman sendiri sudah memanfaatkan sekitar 56%, Inggris juga sebanyak 43%, dan Denmark sebanyak 50%. Berarti ternyata pengaplikasian EBT ini bukan hal yang nggak mungkin ya, Manda. Harapannya Indonesia juga dapat mempercepat pengaplikasian EBT nih. Karena dengan pengembangan EBT atau energi baru terbarukan memungkinkan ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya migas dan batu bara, dapat berkurang. Nah, sehingga visi Indonesia yang sempat dicanangkan di bidang energi dapat meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional dan dapat terwujud dengan cepat nih. Setuju banget sih, Yu. Yu BTW, ngomongin contoh EBT, kira-kira apa sih bedanya EBT dan non-EBT? Nah, kalau kita lihat dari pengertiannya, energi terbarukan itu energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang nggak terbatas dan nggak pernah habis. Jadi contohnya misalnya sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan kalau energi tidak terbarukan, energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan yang sangat lama, sampai ratusan tahun. Dan apabila energi ini habis, maka memerlukan waktu yang lama nih untuk dapat ada lagi. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Wah, berarti emang bener ya kalau energi tak terbarukan ini benar-benar tersedia melimpah banget ya. Sayangnya di Indonesia nih kalau aku lihat nih ya, sekarang fokusnya ini masih pakai batu bara dan minyak bumi loh. Nah iya bener banget. Terus saat ini ada banyak banget perkembangan teknologi. Di energi juga udah mulai beragam nih sumber energi yang digunakan. Nah menurut Manda, apa aja nih bedanya sumber energi dulu sama sekarang? Nah, membahas soal sumber energi, sepertinya kita tahu bersama ya, kalau dari dulu tuh kita masih pakainya minyak bumi, terus kalau nggak batu bara, ya gas alam. Namun, jumlah bahan bakar tersebut itu tuh benar-benar terbatas dan butuh waktu yang sangat lama banget untuk bisa kita mendapatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu kembali nih. Nah, khawatir akan jumlah yang terbatas ini, maka lebih baik kayaknya kita mulai beralih nih dengan sumber energi yang terbarukan atau sumber energi yang bisa tersedia terus-menerus. Wah benar juga ya, nggak kebayang harus nunggu ribuan tahun biar bisa tersedia minyak bumi dan kawan-kawannya. Bener banget. Menurut Ayu, kita bisa lakuin apa aja nih biar bisa mulai transisi menuju energi terbarukan? Oh ya, Mana pernah dengar soal peraturan pemerintah yang satu ini nggak? Wah, yang mana tuh? Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki target bauran atau penggunaan energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2025. Selain itu, pihak swasta dan masyarakat juga sudah mulai terjun nih di bidang energi terbarukan. Sudah banyak perusahaan, komunitas, dan organisasi yang bergerak di bidang energi terbarukan. Dan masyarakat Indonesia sendiri sudah ada yang menggunakan energi terbarukan, seperti panel surya di rumah-rumah atau di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh saluran listrik. Wah, gercep juga ya berarti Indonesia yuk. Betul nih, semoga ke depan makin gercep. Satu lagi deh, menurut Manda sebagai generasi muda nih, apa aja yang bisa kita dukung untuk membantu energi terbarukan lebih dikenal dan bahkan mulai dipakai oleh masyarakat luas? Kayaknya mungkin ini sih, buat semua sobat Mojok, yuk kita bareng-bareng buat bersama-sama berkontribusi dari hal-hal yang kecil loh di bidang energi ini. Misalnya nih, teman-teman bisa ikut riset untuk meningkatkan efisiensi teknologi, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar yang nggak terbarukan ya. Dan mulai juga nih buat pelan-pelan menggantinya dengan energi terbarukan. Dan yang terakhir, Sobat Mojok juga bisa untuk menyebarkan semangat untuk menggunakan energi terbarukan melalui sosial media ataupun melalui lingkungan sekitar kita, agar kedepannya semakin banyak nih yang peduli dengan bumi ini. Benar banget, kalau hal kecil dilakukan oleh banyak orang tentu sangat luar biasa ya dampaknya. Yuk Sobat Mojok, kita sebarkan semangat energi berkelanjutan. Yeay, aku juga gak nyangka banget nih, ternyata EBT di Indonesia nih udah segitu majunya ya. Bener, setuju banget, apalagi hal ini udah didukung oleh pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat Indonesia sendiri.
Iya, setuju sih. Salut banget juga ya sama pemerintah dan masyarakat Indonesia yang ternyata sekarang udah mulai sadar nih akan pentingnya transisi menuju energi baru dan terbarukan. Nah, Sobat Mojok, dari episode perdana kita kali ini banyak banget wawasan yang baru yang kita dapetin nih. Mulai dari episode ini ke depan, semoga Sobat Mojok makin dapat banyak inspirasi dan ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan energi dan lingkungan. Iya, bener banget yuk. Bahkan sekarang tuh EBT tuh kayak apa ya, udah sering banget nih dibahas. Dan aku juga jadi mendadak pinter nih hari ini gara-gara dengerin podcast ini. Kita bahas-bahas tentang EBT. Sampai gak kerasa nih kita ternyata udah ngobrol lama banget nih. Dan ini bener-bener seru banget sih. Gak sabar banget nanti ada bahasan ini lagi. Bener, gila seru banget. Jadi, Sobat Mojok, jangan lupa ya buat nemenin kita mojok lagi sambil ngebahas yang hijau-hijau di episode berikutnya ya. Nah, Sobat Mojok, gimana episode perdananya? Seru banget kan pasti? Auto nambah ilmu nih. Makasih banyak Sobat Mojok yang udah dengerin. Jangan lupa buat nemenin kita mojok lagi sambil ngebahas yang hijau-hijau. Gimana? Di podcast Pojok Hijau dong tentunya. Episode-episode berikutnya bakalan lebih seru dan bakalan lebih berilmu loh. Jadi, stay tune and stay green.